Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mualimah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Fikri Farihin yang akan menjelaskan tentang Hizbut Tahrir atau HT. Yang pertama, pengertian dan sejarah kemunculan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, bukan organisasi kerohanian seperti terakat. Bukan pula lembaga ilmiah ataupun lembaga akademis, dan juga bukan lembaga ilmiah ataupun bukan lembaga sosial. Hizbut Tahrir menganut Islam sebagai ideologi dan politik. Sebagai aktivitasnya, Hizbut Tahrir yang didirikan di Lebanon oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1972. Menurut Ismail Suyanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), cikal bakal organisasi ini berasal dari Yordania. Yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang ideologi Hizbut Tahrir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, lahir gerakan revivalis yang dipelopori oleh Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, penggegas ideologi Qadariyah yang berpijak pada pengingkar qada dan qadar Allah. Yang selanjutnya, pendekatan takwil dan ulama salaf. Pendekatan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat telah dilakukan dan diajarkan oleh ulama salaf yang sahih. Akan tetapi Taqiyuddin Al-Nabhani mengingkari dan mengatakan bahwa pendekatan takwil tidak dikenal di kalangan ulama salaf. Dalam hal ini, Al-Nabhani mengatakan, kana ta'wilu awwala madhahiril mutakallimin wa kana ta'wilu unsuram min anashiril mutakallimina wa akbaru mumayyizin lakum anis salafi. Pernyataan Al-Nabawi di atas menyimpulkan bahwa takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihah pertama kali diperkenalkan oleh para teolog dan menjadi ciri khas utama yang membedakan antara para teolog dengan ulama salaf. Dan yang selanjutnya adalah qadar dan ilmu Allah. Taqiyuddin Al-Nabawi berkata, yang artinya yaitu telah datang keimanan dan qadar dalam hadis Jibril. Menurut sebagian riwayat di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, dan kamu percaya dengan qadar, baik dan buruknya. Hanya saja hadis ini tergolong hadis ahad atau presumtif. Di samping yang dimaksud dengan qadar di sini adalah ilmu Allah dan bukan qadar yang menjadi fokus perselisihan dalam memahaminya. Dan yang selanjutnya yaitu kemaksuaman para nabi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap muslim harus meyakini bahwa para nabi itu adalah orang yang maksum atau terjaga dari perbuatan dosa.
baik sesudah mereka diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Namun, keyakinan ini berbeda dengan keyakinan Hizbut Tahrir. Dalam hal ini, Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani berkata dalam salah satu kitab primer Hizbut Tahrir, yang artinya yaitu hanya saja keterjagaan para nabi dan rasul itu terjadi sesudah mereka menjadi nabi atau rasul dengan memperoleh wahyu. Adapun sebelum menjadi nabi dan rasul, maka sesungguhnya bagi mereka boleh terjadi perbuatan yang terjadi pada manusia biasa. Karena keterjagaan itu hanya bagi kenabian dan kerasulan. Sudah barang tentu pernyataan Al-Nabawi di atas tidak benar. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berpendapat bahwa para nabi itu harus memiliki sifat siddiq atau jujur, amanat, dipercaya, dan fatona, cerdas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memilih seorang menjadi nabi atau rasul kecuali orang yang selamat dari perbuatan hina, khinat, bodoh, dusta, dan dungu. Yang selanjutnya yaitu melecehkan umat Islam. Syekh Taqiyuddin Al-Nabawi berkata, yang artinya yaitu pada dasarnya pendapat Ahlus Sunnah dan pendapat Jabariyah itu sama. Jadi Ahlus Sunnah itu Jabariyah. Mereka telah gagal segagal-gagalnya dalam masalah kasab atau perbuatan makhluk, sehingga masalah tersebut tidak mengikuti pendekatan rasio karena tidak didasarkan oleh argumen nasional sama sekali, dan tidak pula mengikuti pendekatan nakli karena tidak didasarkan atas dalil dari teks-teks syar'i sama sekali. Masalah kasab tersebut hanyalah usaha yang gagal untuk menggabungkan antara pendapat Mu'tazilah dan pendapat Jabariyah. Dalam bagian lain, Al-Nabhani juga mengatakan, yang artinya ijbar atau keterpaksaan adalah pendapat Jabariyah dan Ahlus Sunnah. Hanya antara keduanya ada perbedaan dalam retorika dan memanipulasi kata-kata. Kaum muslimin konsisten dengan pendapat ijbar. Ini dapat pendapat Mu'tazilah. Mereka telah dipalingkan dari pendapat Al-Quran, hadis, dan pemahaman sahabat dari Al-Quran dan hadis. Pernyataan Al-Nabhani di atas mengantarkan pada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dan Jabariyah itu pada dasarnya sama dalam masalah perbuatan manusia. Perbedaan antara keduanya hanya dalam retorika dan dalam manipulasi kata-kata. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah telah gagal dalam mengatasi problem perbuatan manusia melalui pendekatan teori kasab, sehingga terjebak dalam pendapat yang tidak didukung oleh dalil rasional maupun dalil nakli. Yang ketiga, kaum muslimin sejak sekian lamanya telah berpaling dari Al-Quran, hadis, dan ajaran sahabat. Dan keempat, pernyataan tersebut memberikan kesan yang cukup kuat bahwa An-Nabhani dan Hizbut Tahrir telah keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas kaum muslimin. Dan yang selanjutnya yaitu pengingkaran siksa kubur. Di antara keyakinan mendasar setiap muslim adalah meyakini adanya siksa kubur.
Hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dan Al-Aqidah Al-Tahawiyah, yaitu yang artinya kami beriman kepada malaikat maut yang diserahi mencabut roh semesta alam, dan beriman kepada siksa kubur bagi orang yang berhak mendasarkan keyakinan ini. Orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan keyakinan ini, Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dari siksa kubur. Namun tidak demikian halnya dengan Hizbut Tahrir yang mengingkari adanya siksa kubur, mengingkari kebolehan tawassul dengan para nabi dan orang salih serta peringatan Maulid Nabi. Pengingkaran Hizbut Tahrir terdapat adanya siksa kubur juga dijelaskan dalam buku Al-Dausiyah, kumpulan fatwa-fatwa Hizbut Tahrir ketika menjelaskan hadis yang menyebutkan tentang siksa kubur. Yaitu yang selanjutnya menjelaskan tentang mengkafirkan kaum muslim. Sikap yang paling baik dalam menghadapi suatu persoalan adalah sikap moderat, netral, dan tidak berlebih-lebihan. Sikap demikian ini akan dapat mengantar seorang untuk mengambil keputusan secara bijak, adil, berimbang, dan tidak memihak. Karena tidak jarang sikap ekstrem menjerumuskan seorang ke dalam keputusan yang fatal dan merugikan diri sendiri. Nabi SAW bersabda, yaitu yang artinya Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sikap ekstrem atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kamu adalah sikap ekstrem dalam agama. Tegaknya Khalifah Islamiyah sebagai simbol pemersatu umat Islam dan lambang kejayaan kaum muslimin pada masa silam. Memang diwajibkan dalam agama apabila kita mampu melakukannya, namun berlebih-lebihan dan terlalu bersemangat dalam menyikapi khalifah juga kurang baik dan dapat menjerumuskan kita pada sikap yang keliru. Yaitu yang selanjutnya menjelaskan tentang terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.